Ashabal Qaryah ada salah satu kisah yang dimuat dalam Al-Quran, kisah yang menjadi sebuah teladan bagi kita. Nah, kisah Ashabal Qaryah ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 13 sampai ayat 29. Ashab itu maknanya adalah penduduk atau penghuni. Qaryah itu maknanya adalah satu negeri atau satu kampung. Ashabal Qaryah itu adalah penghuni suatu negeri. Para ahli sejarah kemudian menganalisa Ashabal Qaryah ini merupakan sebutan dalam Al-Quran. Yang asli nama kotanya yaitu Antakya. Antakya itu merupakan kota tertua yang ada di Turki. Kota tua yang cukup indah dan bahkan sekarang menjadi salah satu objek wisata. Tapi ternyata dalam sejarah bahwa Antakya ini termasuk daerah yang pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya dulu sudah membangkang perintah Allah. Mereka sudah menyembah tidak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Antakya ini walaupun dalam surah Yasin ayat ke-13 sampai 29 ini tidak diperinci secara jelas, tapi paling tidak kisah Ashabal Qaryah ini menjadi sebuah renungan bagi kita betapa Allah pernah menghancurkan satu negeri disebabkan karena penduduknya ingkar kepada Allah. Penduduknya tidak beriman kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Antakya itu satu negeri yang ketika itu penduduknya hampir semua menyembah berhala. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada seorang raja. Seorang raja yang bernama Antiochus. Ini pun raja kafir ya. Raja yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan Antiochus ini selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala. Jadi Antakya itu semua hampir satu kota itu, satu Qaryah itu, semua menyembah berhala. Menyembah patung-patung yang itu menjadi sesembahan turun-temurun. Dan kita kalau membaca sejarah tentu ya, hampir semua kisah Nabi dan Rasul, hampir semua kisah Nabi dan Rasul selalu dihadapkan dengan kondisi umatnya yang menyembah berhala. Dan ini dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman kita mungkin berhalanya lebih modern ya, tidak berbentuk patung. Tapi mungkin berhalanya namanya handphone, namanya komputer, benda-benda canggih yang kalau kita mendewa-dewakan benda itu, artinya kita menjadikan benda itu sebagai berhala kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita diazab oleh Allah karena kita mendewakan satu benda. Antiochus seorang raja yang selalu mengajak seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Sehingga di Antakya ini banyak sekali berhala-berhala dari yang besar sampai yang kecil yang tiap hari selalu menjadi sembahan dari masyarakat Antakya. Kemudian Allah pun mengutus kaum Antakya ini dengan dua orang nabi, dua orang rasul. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran Yasin ayat 13. Wadharib lahum maslan ashabal qaryah. Wahai Muhammad, berikanlah perumpamaan kepada mereka orang-orang kafir ashabal qaryah, bagaimana kisah ashabal qaryah. Ija'ahal mursalun, ketika Antakya ini dikirim untuk mereka seorang nabi, seorang rasul. Jadi biasanya kalau ada satu kampung, satu daerah, satu masyarakat yang di situ mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah, Allah biasanya mengirim kepada mereka seorang nabi.
Nah, ini Allah mengirim dua orang nabi. Dua orang nabi, yang pertama namanya Shadiq, yang kedua namanya Syaduk. Dua nabi yang memang kurang akrab barangkali kita dengar ya. Memang bukan termasuk yang kelompok 25 nabi. Tetapi Shadiq dan Syaduk ini nabi yang Allah utus kepada masyarakat Antakiyah, Ashabul Qaryah. Id arsalna ilaihim itsnaini. Dan ingatlah ketika, kata Allah, kami utus kepada mereka Antakiyah, Ashabul Qaryah, dua orang nabi. Fakadzabuhuma. Tetapi penduduk Antakiyah selalu membangkang mendustakan dua orang nabi ini. Datang dua nabi yang memperingatkan mereka, kaum Antakiyah, agar menyembah kepada Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkan berhala-berhala ini, karena benda-benda ini merupakan benda yang mati, yang tidak sanggup mendengar, melihat, dan memberikan manfaat kepada kalian. Tinggalkan. Saranku, tinggalkan ini berhala, sembahlah Allah. Allah lah Tuhan yang layak kalian sembah. Apa reaksinya? Wah, tidak semudah itu ya. Penduduk Antakiyah hampir semua fakadzabuhuma. Mereka ingkar kepada nabi ini. Mereka mendustakan dua rasul ini. Mereka membantah. Wahai Tuhan, Tuhan dari mana? Tuhan kan bukan dari asal kami. Kok berani datang ke sini lancang sekali, memberikan peringatan kepada kami untuk meninggalkan benda-benda ini. Ini Tuhan-Tuhan kami. Ini berhala yang dari semenjak dahulu kala nenek moyang kami menyembah ini. Kenapa Anda kok berani membantah untuk meninggalkan ritual ini? Jadi didebat. Ya karena memang dua nabi ini didebat oleh puluhan orang, ya kewalahan. Fa'azazna bisalisin, kata Allah. Allah kirim kembali satu orang rasul bernama Sya'lum. Sehingga menjadilah tiga orang nabi, tiga orang rasul yang menyampaikan peringatan kepada kaum Ashabul Qaryah Antakiyah ini. Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami Tuhan adalah utusan Allah. Kami seorang nabi, kami seorang rasul, kami bertiga diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Anda semua. Antakiyah, sembahlah Allah, tinggalkan benda-benda ini. Ini bukan Tuhan kalian, ini benda mati. Sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan yang memberikan kalian rizki, yang menghidupkan kalian, mematikan kalian kelak. Allah, dialah Allah yang pantas kalian jadikan sebagai Tuhan. Apa reaksi orang-orang Antakiyah? Mereka menjawab, qalu ma antum illa basyarum misluna. Hai Tuhan, Anda mengaku nabi, mengaku rasul, bukankah Anda semua adalah seperti kami, manusia biasa? Mana mungkin Tuhan menurunkan utusan dalam bentuk manusia? Tentunya yang dikirim adalah malaikat dong. Anda seperti kami kok, manusia biasa. Gak mungkin ada seorang nabi, seorang rasul. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Gak mungkin, tidak akan pernah Tuhan mengirimkan utusan model Anda. In antum illa takdzibun. Kamu semua adalah pendusta belaka. Ini adalah reaksi orang-orang Antakiyah. Tuhan, kami sebagai nabi, seorang rasul, tugasnya adalah hanya menyampaikan saja. Kami hanya menyampaikan kepada tuan-tuan semua, memperingatkan tuan-tuan semua, bahwa perbuatan kalian menyimpang jauh. Kalian menyembah Tuhan yang bukan semestinya. Ini berhala-berhala, ini kan patung. Anda semua yang bikin. Kalian semua yang membuatkan. Kenapa disembah oleh kalian sendiri? Ini kan gila. Anda menyembah benda-benda yang Anda buat sendiri. Mana mungkin? Tuhan diciptakan oleh umatnya, itu mana mungkin? Dan ini memang bukan Tuhan kalian. Sembahlah Allah. Kami seorang rasul hanya memperingatkan kepada Tuhan semua untuk meninggalkan benda-benda laknat ini. Tinggalkan, sembahlah Allah. Jadi perdebatan seperti ini barangkali sering terjadi di antara nabi dan rasul ya. Di Shadiq
Saduk dan Syalum ini 3 orang nabi yang Allah utus kepada Ashabul Qaryah Antakiyah. Hampir semua menentang. Semua menentang. Apalagi mereka ada seorang raja yang memang melindungi rakyatnya. Mengajak rakyatnya untuk selalu menyembah kepada berhala. Kata sang raja, udah jangan dengarkan ini 3 orang ini orang gila semua. Jangan hiraukan. Ini orang gila semua. Ngaku Rasul, ngaku Nabi. Lucu. Nabi, Rasul, utusan Tuhan mestinya dari kalangan para malaikat. Lah, dia sama dengan kita kok. Mereka makan seperti kita, mereka tertawa seperti kita, mereka pun tidur seperti kita. Apakah kayak begitu utusan itu? Jangan dipercaya. Ini Raja Antiochus ya, selalu menghasut rakyatnya untuk tidak percaya kepada seruan Nabi ini. Sadik, Saduk dan Syalum ini. Nah, diceritakan dalam ayat berikutnya, ketika sedang berdebat seperti itu, ya, tiba-tiba ada seorang yang datang tergesa-gesa. Wajah min aqsal madinati rajulan yas'a. Datang seorang laki-laki dari sudut kota. Tapi laki-laki ini ya memang secara fisik ya, dia seorang laki-laki yang memiliki penyakit kusta. Jadi sekujur tubuhnya itu banyak luka-luka ya, banyak kustanya. Rajulun yas'a, dia datang dengan tergesa-gesa. Seraya mereka berkata, dia berkata, ya kami tabi'ul mursalin. Wahai tuan-tuan, saran saya ikuti utusan-utusan ini. Tabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul-rasul ini. Mereka nabi, mereka rasul. Walaupun saya juga belum mengikuti saat ini, tapi aku kok yakin ya, ucapannya sangat benar. Dia mengajak kita untuk meninggalkan benda-benda ini. Saya yakin bahwa mereka ini bertiga ini nabi dan rasul utusan Tuhan kepada kita. Mana mungkin, kata mereka. Saya tidak percaya. In antum illa takdzibun, mereka pendusta, kata orang-orang Antakya ini. Jangan dipercaya. Tidak Tuhan, kata laki-laki ini ya. Mereka ini bertiga nabi dan rasul. Aku yakin ucapannya penuh hikmah. Ucapannya berwibawa. Aku yakin mereka bukan sembarangan orang. Nah, 3 orang nabi ini, Sadik, Saduk dan Syalum, kemudian terjadilah dialog dengan pemuda ini ya, dengan laki-laki ini. Tuhan dari mana? Kok tiba-tiba datang di tengah-tengah kami? Wahai 3 nabi 3 rasul, saya datang dari kota yang jauh, dari kampung yang jauh, datang ke sini. Kami melihat ada dialog yang sangat menarik. Dilihatnya laki-laki ini banyak penyakit kustanya. Tuhan, itu penyakit kusta sudah lama. Sudah lama wahai Tuhan, sudah lama. Sudah, kenapa nggak berobat? Sudah berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan memang ini penyakit sudah ratusan tahun ya, nggak mungkin bakal sembuh dah. Kata nabi mereka, kau ingin sembuh? Ya tentu saya ingin sembuh. Baiklah, nanti aku berdoa kepada Allah, insya Allah Anda wahai laki-laki akan sembuh dari penyakit kusta. Didoakan, diusap kujur-kujur tubuhnya, kustanya menjadi hilang. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan penyakit saya. Bukan saya yang menyembuhkan penyakit Anda. Allah lah yang menyembuhkan penyakit Anda. Wah, semakin girang dan semakin berterima kasih, sujud syukur nih laki-laki. Akhirnya dengan dia disembuhkan, dia berkata, inni amantu birabbikum fasma'un. Wahai Tuhan, saksikanlah bahwa aku beriman kepada Tuhan sekalian. Fasma'un, dan dengarkanlah pengakuanku. Dengarkanlah pengakuanku, masuk ke agama Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan. Kemudian dia membantu ya. Wahai Tuhan penduduk Antakya, aku telah terbukti memiliki penyakit kusta, dalam waktu yang singkat disembuhkan oleh Allah, Tuhan kalian. Fattabi'ul mursalin, ikuti ini nabi dan rasul utusan Allah kepada kalian. Tapi ini memang penduduk Antakya sudah sangat kuat ya.
sangat kuat dengan kepercayaan mereka kepada berhala-berhala, tetap membantah. Sudah didakwai 3 orang nabi ya, rasul, dan ditambah dengan rajul yas'a ya, laki-laki yang datang dengan tergesa-gesa, sehingga 4 pendakwah yang mengajak penduduk Antakya untuk menyembah kepada Allah. Tapi dasar mereka sudah terkunci pintu hatinya, Ashabul Qaryah ini. Laki-laki ini malah justru dianiaya. Ini laki-laki siapa ini, baru datang sudah macam-macam dia. Bunuh dia. Akhirnya laki-laki ini dikeroyok. Dikeroyok sampai diinjak-injak, sampai seisi perutnya keluar semua. Ya diinjak puluhan orang ya, langsung mati. Tetapi ketika dia sebelum mati, menjelang mati, datanglah malaikat mengatakan, "Qila tadkhulul jannah." Masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah ke dalam surga, sesungguhnya kau telah beriman kepada Allah, wahai laki-laki, kata malaikat ini sebelum meninggal dunia ketika sakaratul maut, diinjak-injak orang banyak. "Qila tadkhulul jannah." Masuklah kamu ke dalam surga. Artinya laki-laki sudah matinya dalam kondisi husnul khatimah. Dia beriman kepada Allah setelah menyaksikan 3 orang nabi ini menyembuhkan penyakit kustanya. Adapun orang-orang Antakya, tetap mereka membangkang akan nasihat dari 3 orang nabi ini. Kami tidak akan meyakini apa yang Anda sampaikan, wahai tuan-tuan. Anda bertiga mengaku nabi, mengaku rasul, sementara Anda seperti kami. Basarum misluna, manusia seperti kami. Jadi nggak mungkin Anda menjadi nabi seorang rasul. Terus membangkang, akhirnya turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab penduduk Antakya, Ashabul Qaryah ini dengan azab yang sangat pedih. Allah tidak menurunkan tentara malaikat, kata Allah. Tidak pula diturunkan malaikat yang membinasakan mereka, tidak. In kanat illa sayhatan wahidah, kata Allah. Cukuplah dengan satu teriakan saja, mereka langsung di bumi hanguskan. Faidahum khamidun, mereka mati. Mereka mati dengan hanya satu teriakan. Jadi malaikat ada yang menjerit, berteriak, yang suaranya menggelegar. Satu kampung Ashabul Qaryah ini mati semua. Faidahum khamidun, mati tanpa tersisa. Tidak perlu didatangkan gempa, tidak perlu didatangkan angin kencang. Allah pun gak perlu menurunkan tentara malaikat. Cukup satu malaikat berteriak. Berteriak, menjerit, satu teriakan. Sayhatan wahidah, satu teriakan saja. Faidahum khamidun, mereka semuanya mati. Penduduk Ashabul Qaryah mati tanpa ada yang tersisa. Ini barangkali sekilas kisah Ashabul Qaryah yang diceritakan dalam Yasin ayat 13 sampai 29. Tentu menjadi buah peringatan bagi kita. Sudah banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan, Allah binasakan karena mereka menentang nabi-nabi mereka, terutama kaum Bani Israel. Banyak sekali Bani Israel yang membunuh para nabi. Bayangkan, nabi dan rasul dibunuh. Termasuk bahkan Nabi Zakaria ya, yang insya Allah kisahnya akan kita ungkap di lain kesempatan. Artinya nabi dan rasul itu sampai berani untuk mentaruhkan nyawa demi untuk berdakwah. Termasuk 3 orang nabi ini ya, Shadiq, Saduk, dan Sya'lum. 3 orang nabi, 3 orang rasul yang berdakwah di tengah-tengah Antakya ya, Ashabul Qaryah, yang mereka semua mendustakan rasulnya, sehingga Allah langsung mengazab mereka ya. Sayhatan wahidah, dengan satu kali teriakan, faidahum khamidun, semuanya mati.